Apa kabar? Super. Untuk penampilan dari Tangga dengan lagunya berjudul Afraid, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, pemirsa di rumah, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Dan malam ini kembali menjadi spesial karena kembali kita berjumpa dalam sebuah program di mana kita akan bersama-sama menggali lebih dalam mengenai begitu banyak hal yang akan memberikan kita hal-hal penting sebagai catatan kita untuk kemudian di hari-hari esok mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidup kita. Minimal buat saya seperti itu dan saya harapkan buat Anda juga demikian. Untuk itu kita punya topik yang menarik sekali pada malam hari ini. Judulnya adalah Dipimpin oleh Resiko. Untuk itu kita sambut langsung saja Pak Mario Teguh. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Apa kabar? Sahabat Indonesia yang super, dalam program kita malam ini kita akan membahas dipimpin oleh resiko. Banyak di antara kita membangun kehidupan yang besar, yang sangat berisiko. Sebagian lagi dari kita sedang menunggu kesempatan untuk bekerja dan berusaha yang tidak ada resikonya. Salah satu pertanyaan yang paling lucu, yang sering saya terima adalah orang yang bertanya, Pak Mario, apakah ada bisnis yang tidak ada resikonya? Banyak sekali orang yang baru mau berbisnis kalau tidak ada resikonya. Nah, sahabat Indonesia yang super, malam ini kita akan bahas bahwa resiko adalah ukuran dampak dari kesalahan yang justru seharusnya menjadikan kita hebat. Nah, ada dua orang, yang satu membiarkan pembayangannya tentang resiko membatasi yang dilakukannya. Tetapi ada satu lagi yang membayangkan resiko yang justru membuatnya harus lebih hebat. Nah, kesimpulannya dua. Orang yang takut resiko akan mengkerdilkan upayanya. Orang yang menghormati resiko akan menghebatkan dirinya. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih penjelasan pembukaannya Pak. Menyambung penjelasan Bapak. Kalau begitu bagaimanakah cara latihan terbaik untuk melakukan itu Pak? Sahabat Indonesia yang super, pertanyaan Mas Uli baik sekali. Yuk kita bedakan antara kesalahan versus dosa. Kesalahan itu wajar bagi siapapun yang belum tahu, yang belum bisa. Tetapi dosa justru dilakukan oleh orang-orang yang sangat terdidik, yang pangkatnya tinggi dan ahli mengumpulkan uang. Lihat itu. Berarti yang sulit membangun kehidupan baik, yang tidak begitu pandai cari uang, yang tidak begitu tinggi pangkatnya, justru takut salah. Yang pangkatnya sudah tinggi, gampang cari uang, koneksinya baik, justru tidak takut buat dosa. Lihat masyarakat kita. So, harus ada masa di mana kita yang perlu berlatih membangun kehidupan yang baik, itu tidak takut salah. Orang-orang yang gampang ditipu uangnya justru orang yang sulit cari uang. Perhatikan itu. Orang-orang yang ahli cari uang tidak bisa tertipu. Karena mereka ngakali orang untuk cari uang. Iya toh? So, kalau begitu bedakan dulu. Yang kita tidak boleh lakukan adalah dosa, karena dosa adalah pengumuman langsung kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu peraturanmu, tapi aku langgar. Sedangkan kesalahan adalah, Tuhan, aku tahu hakku untuk berhasil, hanya sekarang aku belum betul-betul ikhlas mempercayaimu. Sehingga aku tidak begitu percaya, kalau orang berlaku benar akan dikenali dengan baik. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut saya akan berikan pertanyaan polling yang penting untuk Anda jawab. Jadi tetaplah bersama kami, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Saya akan berikan pertanyaan kepada Anda di sini. Setelah saya selesai memberikan pertanyaan, silakan Anda pegang alat yang ada di bangku Anda masing-masing. Lalu tekan 1,
untuk pilihan pertama, 2 untuk pilihan kedua, 3 untuk pilihan yang ketiga. Nanti akan saya berikan waktu untuk Anda berpikir sejenak sebelum menjawab, karena pertanyaannya cukup penting dan sangat pribadi. Pertanyaannya adalah, Anda melihat istri sahabat Anda berselingkuh. Apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama pilihannya adalah memberitahukan sahabat Anda. Yang kedua, diam saja untuk menghindari konflik dalam keluarga mereka. Dan yang ketiga, diam saja karena siapa tahu Anda akan butuhkan bantuannya mungkin di masa depan, begitu Pak ya. Saya persilahkan Anda untuk berpikir dan memilih, dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Anda semua yang sudah menentukan sebuah pilihan penting hari ini. Pak Mario, ya, berkaitan dengan resiko, kalau begitu setiap hari kita menjalani hidup, kita bertemu dengan begitu banyak orang, ya, lalu kita pun mengambil resiko untuk memilih jenis hubungan seperti apa dengan orang tersebut. Super. Entah itu di bisnis, entah itu dalam pernikahan, apapun. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengenali sekeliling kita agar manajemen risk kita lebih baik, Pak? Oke, caranya adalah kita baca. Perintah untuk membaca itu juga membaca kehidupan, dan contoh terbaik dari perilaku kehidupan dalam kehidupan adalah pada wajah orang. Ya, kalau begitu kita izinkan saya, sahabat Indonesia yang super, untuk meminta 4 sahabat kita untuk tampil ke depan. Kita pilihkan yang wajahnya bisa mengajarkan banyak hal kepada kita. Ya, yang pertama saya bisa minta Ibu untuk hadir kemari, silakan. Lalu ya, ini dia yang kedua, silakan Bapak. Mas Uli siap dengan wireless mic ya. Satu lagi, mana tadi yang saya lihat sudah pilih? Itu dia. Satu, silakan Pak. Lalu ada seorang ibu tadi saya lihat khas sekali wajahnya. Ini dia, silakan. Lima. Silakan. Ibu di sana, Bapak. Ya. Kemanakah gerangan Mas Uli? Hadir, Pak. Oke. Ya. Tolong Bapak sebutkan nama Anda. Nama Anda siapa? Rokimin. Pak Rokimin. Ajeng. Ibu Ajeng. Riki. Ibu Riki dan Pak Riki. Dan Ibu Windy. Ibu Windy. dan Ibu Windy, Pak. Windy. Sahabat Indonesia yang super, wajah kita, cara kita berdiri, warna pakaian kita, bagaimana cara kita mengenakan, itu diperhatikan orang. Termasuk saya sekarang, termasuk Mas Uli. Banyak orang yang bertanya, kenapa sih orang kok tidak menghormati saya? Apa yang salah di saya? Dia mungkin tidak sadar dia sering pakai celana terbalik. Misalnya saja seperti itu ya, ekstrimnya. Nah, berarti ada yang kita beritahukan kepada orang lain dengan cara kita tampil. Yuk, nanti kita lihat 2 hal. 1, pendapat Anda tentang tampilan teman-teman kita ini, dan 2, apakah betul mereka begitu? Karena banyak orang menjadi korban dari salah pendapat. Kita lihat, apakah ada orang di sini yang kalau mendengar satu kabar buruk atau fitnah atau tuduhan yang akan berlaku lebih anggun? Ada? Ada. Yang lambat bereaksi, berpikir lebih hati-hati? Ada. Yang mana? Ibu Windy. Bagus. Nah, di mana, siapa yang lebih mudah melihat dirinya sebagai korban? Ada? Ada. Ya? Ya, selalu kok aku yang disalahkan sih, kok aku yang disalahkan. Ada yang begitu ya. Lalu ada satu yang khawatir sekali dinilai orang. Ya, siapa mana? Ini Anda perhatikan bagaimana dia bereaksi untuk penilaian itu. Oke? Karena dia ingin tampil rapi, ingin tampil baik, dan dia sensitif sekali terhadap pendapat orang kepada dirinya. Ada yang agak sulit dinasehati nggak? Dia saja ketawa kan?
Berarti dia sudah menduga, tapi ini tipe yang berpendapat kuat dan tidak mudah menerima pendapat orang lain sebelum dia melawan, memberikan argumentasi. Yang mana orangnya? Itu dia. Ya. Lihat. Nah, kalau Anda mau jualan sesuatu yang gampang dibeli dengan cara memaksa, menjual kemana? Ajeng. Nah, yang Anda tugaskan untuk menjual siapa? Itu dia. Lihat itu. Kalau Anda ibunda dari Ibu Ajeng, mau menitipkan ke induk semang di kos. Ini satu kos yang pertama, ini kos yang kedua. Anda titipkan ke yang mana? Ke ibu, kenapa? Lebih ngurus, ini sangar. Lihat, kita itu memiliki penilaian terhadap orang lain. Nah, sekarang kita dengarkan mikrofonnya. Ya. Pak, apakah Anda sering harus berbantah dengan teman? Kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya? Kadang-kadang atau sering? Kadang-kadang sering. Kadang-kadang sering. Kadang-kadang. Berikan ke Ibu Windy, ke Ibu Windy. Ibu Windy, oke. Ibu, apakah Ibu sering dimintai nasihat oleh orang? Iya, Sering ya? Memang Ibu sering dimintai nasihat. sering. Mengapa? Saya nggak tahu juga, Pak. Nggak tahu juga ya, tetapi pembawaan Ibu, cara Ibu membawakan diri, membuat orang merasa lebih mudah untuk menceritakan sesuatu yang private, yang tidak akan diceritakannya ke orang lain. Iya. Super sekali. Itu kita berikan tepuk tangan. Coba tanyakan ke Pak Riki. Pak Riki, apa cita-cita Anda? Pengusaha? Jadi? Pengusaha. Pengusaha apa? Bidangnya masih belum tahu sih. Apa itu? Bidangnya masih belum tahu. Bidangnya masih belum tahu. Kayak pengusaha. Akan berhasil di sana nanti? Pasti. Pasti. Ini loh, orang bisa pasti berhasil di bisnis yang dia tidak ketahui. Ibu Ajeng, apa konsep seorang pria sebagai suami yang gagah berani itu seperti apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Berarti banyak pria yang selama ini tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu maksudnya apa, Ibu? Ya, nafkahin keluarganya. Good, apalagi? Rela berkorban buat keluarganya. Rela berkorban keluarganya. Satu lagi. Udah cukup. Udah dua doang. Ibu Ajeng agak takut meminta. Agak takut meminta. Biasanya orang yang agak takut meminta sering ditolak. Betul, betul. Itu sebabnya kalau Anda melihat orang yang sulit meminta, kita harus lebih berkasih sayang. Karena mungkin di lingkungannya dia tidak begitu didengarkan atau sering ditolak. Nah sekarang, kalau ada kelebihan kasih sayang di hati Anda, di antara 4 orang ini siapa yang Anda akan kasihi lebih banyak? Siapa? Ibu Ajeng. Oke. Yang Anda biarkan cari makan sendiri yang mana? Yang itu ya? Oke ya. Lihat. Kalau kita perhatikan saudara-saudara kita, mereka membawa sebagian dari sifat kita. Itu sebabnya kita mudah mengenali. Contohnya ya, ada sifat beliau di saya. Itu ngeyelan. Sulit diberitahu. Meskipun nanti menurut, tapi pertama kali reaksinya enggak apa-apa, begitu. Meskipun nanti menurut. Di sini ada sifat saya yang merasa bahwa kenapa sih Tuhan kok orang-orang yang tidak jujur kau jadikan pemimpin? Kenapa orang-orang yang tidak amanah justru kau buat kaya? Tuh. Yang di sini juga mewakili kebingungan-kebingungan saya. Ya, meskipun saya 53 tahun, tetapi untuk cita-cita saya sangat muda. Saya sangat tidak tahu apa yang saya lakukan. Tetapi seperti dia juga, saya akan melibatkan diri dalam pergaulan yang baik supaya ketularan pengetahuan. Yang di sini juga ada kebijakan saya. Setiap kali saya lihat orang lebih menderita daripada saya lebih damai. Lebih tenang. Lebih bersyukur, oh Tuhan memuliakan aku. Itu sebabnya saya bisa menurunkan tempo bicara saya kalau yang datang kepada saya itu sedang sakit hatinya. Setiap orang mewakili sikap-sikap kita juga.
Maka mudah bagi kita mengenali orang kalau kita mau melihat sebagian dari diri kita ada pada orang lain. Begitu. Super sekali Pak Mario. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways, dan seperti janji kami kepada Anda, kini kami akan memberitahukan hasil dari polling yang kita lakukan di studio. Sekarang ini bersama-sama dengan kami ada 400 audiens yang berada di studio dengan pertanyaannya tadi adalah, Anda melihat istri Anda selingkuh, apa yang akan Anda... Istri rekan Anda. Oh ya, Anda itu lebih bahaya lagi. Istri saya nggak ada masalah. Amin. Aman, Pak. Baik. Saya ulang pertanyaannya. Anda melihat istri sahabat Anda berselingkuh, apa yang akan Anda lakukan? Pilihan pertama, kedua, ketiga. Sekarang kita lihat Pak, dari hasil polling di studio, sahabat-sahabat kita sudah memilih dan hasilnya ternyata adalah A. Memberitahu sahabat Anda. Terpilih oleh 67%. Oke, B. Diam agar keluarga mereka tidak konflik, 27%. Dan diam, mungkin nanti ada butuh bantuannya, 6%. Super sekali. Super sekali Pak, ini sesuatu yang cukup membuat saya optimis. Optimis dilaporkan. Oh jangan Pak, ampun. So, sahabat Indonesia yang super, ini tanda bahwa paling tidak audiens kita di Grand Studio ini letih dengan berita-berita perselingkuhan. Ya toh, sehingga kita ingin laporkan saja, gitu biar tahu rasa. Jadi ini juga masukan bagi penyelenggara program infotainment. Meskipun ini mungkin belum mewakili seluruh publik, tapi mungkin ada baiknya mereka memeriksa pemirsa, apakah pemirsa infotainment sebetulnya letih dengan berita pencemaran pernikahan yang dilakukan oleh banyak orang-orang yang justru terkemuka di publik. Karena kalau tidak, itu bisa mengurangi sebetulnya ketertarikan orang untuk melihat program yang meletihkan perasaan. Tetapi yang saya juga heran, ada 6% orang yang mengatakan diam karena mungkin nanti butuh bantuan untuk tidak dilaporkan. Ya, berarti di masyarakat kita memang beragam. Ada yang diam tidak mau melaporkan. Tapi kalau saya mau tanya dulu, yang diam yang tidak melaporkan tadi, siapa yang memilih itu? Ya Pak. Ya, Ibu mengapa Ibu tidak memilih tidak melaporkan ke sahabat Anda? Ya, karena saya nggak mau berisiko kena dampaknya. Dampaknya takutnya ke Ibu? Iya. Ibu ada masalah apa? Ya, enggak sih kalau mereka selingkuh, kita laporkan, terus jadinya, aduh aku ikut, kok kamu tahu nggak bilang-bilang ini, aduh. Itu kan sudah bilang. Iya, tapi jadinya kan nanti tiap hari nelponin, terus gimana jadi tempat curhat yang mungkin mengganggu kita sehari-hari. Good. Siapa lagi yang tadi yang menjawab B? Ibu tidak mau laporkan. Kenapa? Karena nggak mau masuk, itu kan udah ruang privasi, jadi masing-masing aja. Kehidupan mereka ya? Iya. Terserah. Good. Padahal orang itu Anda sebut sahabat. Iya. Iya betul. Sekarang saya tanya, kalau suami Ibu nakal, kamu ketahuan, gitu? Nah, kalau suami Ibu nakal, Anda tahu. Coba sekarang saya tanya, Anda akan beritahu dia? Beritahu. Ibu ingin diberitahu? Ya ingin diberitahu. Tapi saya tidak mau memperparah keadaan, karena setiap orang pasti akan lain-lain. Betul. Gitu. Saya tanya, kalau Ibu yang suaminya nakal, Ibu minta diberitahu? Iya. Kenapa? Kenapa? Penasaran. Kenapa dibilang? Penasaran. Penasaran. Kok aneh sekali jawabannya? Ibu tadi menjawab juga, tidak. Coba ke sana, terima kasih. Mengapa Ibu tidak beritahu sahabat Ibu? Tidak ingin terlibat dengan urusan Tidak pribadi ingin orang. terlibat. Kalau suami Ibu yang nakal, apakah Ibu ingin diberitahu? Ya, Iya. Terus kenapa orang dibiarkan hidup dalam kepalsuan, sedangkan Ibu tidak? ya sedapat mungkin andaikan tahu pun jangan melalui orang, tapi biarlah tahu dengan mata kepala sendiri. Gitu. Kalau Ibu tidak bisa tahu, kecuali diberitahu orang. Itu kuasa Allah.
Sudah kita Ibu serahkan. minta diberitahu. Ya, bukan pengertian diberitahunya mungkin tidak harus seseorang yang memberitahu kepada kita ya. Kalau memang Allah sudah berkehendak untuk supaya kita tahu, insya Allah semuanya akan terbuka. Nah, Ibu, Iya. kalau teman Ibu tahu suami Ibu nakal, Ibu ingin beliau memberitahu Ibu? Iya sih sebenarnya. Jujur. Kita itu begitu ya, kalau untuk kita mau diperlakukan fair. Kalau orang lain kita tidak begitu peduli. Tapi takut menyakitkan, lebih sakit mana? Ibu tahu, lalu diperbaiki atau tidak tahu terus? Ya. Coba. Lebih baik tidak tahu terus. Dengarkan ya, dengarkan. Itu izin ke suaminya yang menonton ini. Lihat itu. Karena pengalaman pribadi, Pak. Oh, ya, kalau gitu jauh-jauh dari sana. Sini. Oke. Tunda. Sahabat Indonesia yang super, tanggung jawab sosial. Kalau saya katakan tadi, tanggung jawab sosial. Perintah dari Tuhan kepada kita untuk memajukan yang baik dan mencegah terjadinya keburukan, itu memang tidak diperintahkan kepada setiap orang. Itu diperintahkan kepada para pemimpin di antara kita. Banyak sekali kita mengatakan selama bukan aku yang salah, biarlah, itu bukan urusan kita. Tetapi perhatikan, Tuhan akan menaruh hati yang kuat untuk membela saudara kita yang sungainya dicemari untuk alasan ekonomi. Ya, yang tanahnya diakali untuk kepentingan pembangunan yang lebih besar. Lihat itu, yang haknya untuk telepon, untuk listrik belum sepenuhnya dipenuhi. Itu akan ada orang-orang yang dibuat oleh Tuhan membela. So, mari kita upayakan Indonesia hidup dalam keadilan yang menyejahterakan kita semua. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Kita akan break sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Kita bicara mengenai risiko Pak hari ini. Ya. Satu pertanyaan yang mungkin terdengar simpel, tapi mungkin ada banyak teman-teman di luar yang bisa terwakili, yaitu apakah risiko itu bisa menjadi candu dan apakah itu baik atau buruk? Ada orang-orang yang memang menyukai resiko. Jadi dia bergelantungan di bukit tanpa tali loh. Ya. Ada, memang mereka mendaki tanpa tali, mereka memang menyukai elemen resiko. Tetapi ada orang yang bilang lebih baik di rumah nonton TV, makan kentang goreng, ya toh, sambil teriak kadang-kadang gitu, karena anak yang kecil nggak mau makan, gitu. Oke, resiko. Tetapi yang saya mau tanyakan ke rekan-rekan kita yang sekarang di sini dan yang saya khawatirkan, setelah program kita selesai akan kembali ke cara-cara hidup biasa. Tidak menjadi pribadi yang lebih berani, yang lebih ikhlas menjadikan Tuhan sebagai pemimpin. Itu yang saya khawatirkan. Sehingga pertanyaan saya kembali kepada Anda adalah, apa yang akan Anda lakukan jika Anda lebih berani? Perhatikan. Kalau Anda lebih berani, Anda tidak mungkin melakukan yang Anda lakukan sekarang. Perhatikan. Anda tidak akan menerima pangkat hanya itu. Tidak menerima gaji hanya itu. Tidak menerima perlakuan seperti itu. Anda akan mencoba hal-hal yang lebih besar. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita tertarik kepada keberhasilan? Kalau kita masih berkutat pada resiko, ini loh. Kalau kita itu ada jembatan di sini ya, kawat saja begitu. Lalu di sini ada suster yang harusnya merawat bayi kita. Bayi kita merangkak. Jalan menuju ke jembatan yang hanya tali ini, kita berdiri di sini. Ini ibunya, ini ayahnya. Yang lebih cepat larinya menyeberangi jembatan ini, siapa? Ibunya. Kenapa? Lebih sayang anak. Bukan, belum tentu.
naluri keibuannya sebagai pelindungnya. Lihat, tidak berarti ayahnya tidak juga teriak-teriak. Iya toh? Ini yang saya mau sampaikan. Bahwa orang itu kadang-kadang dibuat harus menyelamatkan diri. Kadang-kadang orang dibuat tidak suka keadaan di sini. Tetapi sebetulnya bagi orang yang berpikir, tidak perlu ancaman ini dan ini karena tertarik untuk hidup baik. Masa untuk hidup baik harus ditakut-takuti dengan kurang uang? Dihina oleh atasan tidak jujur yang semena-mena. Coba, kalau kita berpikiran baik, kehidupan ini adalah untuk mencapai hak yang baik. Maka ikhlaslah berlaku baik. Jangan biarkan penciptaan Anda direndahkan oleh orang lain. Kita berhak bagi kemuliaan, maka jangan lagi takut resiko. Lebih tertariklah kepada janji keberhasilan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Sebetulnya kalau orang sudah dengar itu tidak terdorong keterlaluan Pak. Tapi saya mau ngeyel Pak. Silakan. Boleh Pak ya? Silakan. Oke. Saya mau ngeyel, saya mau nanya begini Pak. Sebetulnya kalau begitu resiko itu bisa nggak sih dihindari sehingga tidak ada gitu sama sekali Pak? Tidak bisa. Oh begitu ya? Tidak bisa. Sebetulnya kalau kita mau melihat kehidupan ini lebih spiritual, yang namanya resiko itu diberikan kepada orang yang harus memperbaiki diri. Sekarang saya tanya, sahabat Indonesia yang super, yang ada di studio dan yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Semua yang Anda takuti selama ini, apakah sudah terjadi? Belum. Kalau ada ramalan nasib Anda, sampai nanti Anda, sekarang saya tanya dulu, Anda umur berapa sekarang? 25. Kalau sudah ada ramalan sampai umur 50-an, Anda harus senang. Berarti ramalan mengenai kiamat batal. Karena dia akan hidup lebih panjang dari itu. Iya toh? So, kalau begitu, kalau kita tahu bahwa ada resiko, dan resiko itu hanya datang kepada yang harus memperbaiki diri, berarti kalau begitu jangan sampai pantas diberi masalah. Orang yang cepat angkat tangan. Ada orang bicara, oh saya, gitu, bercanda. Coba, kalau ada orang marah. Tadi ada orang yang ganggu istri saya, mana dia? Terus dia bilang, oh saya, coba. Oke? Jadi banyak orang yang perilakunya mengundang masalah bagi dirinya. Nah, sahabat Indonesia yang super, ini kesimpulannya. Iya Pak. Kesimpulannya begini. Bagaimana kalau kita tidak mengequate ekuator, tempat matahari itu berputar? Bagaimana kalau kita tidak mengequate, melingkarkan kehidupan kita itu di seputar rasa takut kita? Bagaimana kalau kita sekarang membangun kehidupan di seputar keberanian kita? Keberanian kita untuk berdagang, keberanian kita untuk melayani dengan santun, keberanian kita untuk membayar, ya, hutang kita untuk menerima yang pantas. Bagaimana kalau kita berfokus pada keberanian kita? Dan menyerahkan yang kita takuti itu kepada yang maha melindungi kita. Tuhan itu ada untuk satu tujuan. Dan tujuannya adalah kemuliaan kita. Berfokuslah pada yang Anda berani lakukan. Serahkan kepada Tuhan hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Jadikanlah pribadi Anda pribadi yang lebih mudah disukai orang lain. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikianlah pembicaraan kita pada malam hari ini. Setiap episode selalu menjadi spesial. Dan bahkan buat saya sendiri kadang ada kata-kata dari beliau yang saya tidak merasakan itu mudah untuk dilakukan. Tapi saya mengajak Anda yang menonton kita sekarang, mari kita coba. Mari kita coba, minimal itu. Terima kasih, saya Uli Herdinansyah. Sampai jumpa lagi di Mario Teguh Golden Wings.
searching something new that's never done before. Choice to take and lead or follow. I want to feel the light shine on me. So afraid of the mindset, but that's okay. You're only one. So afraid of people might say, but that's okay. You'll be strong enough. So afraid of people might say, but that's okay. Kapan resiko datang? Kalau terjadi sesuatu itu namanya resiko. Kapan datang? Mengapa resiko datang? Kalau apa? Akibat, betul. Kalau apa? Kalau salah. Resiko itu datang, sebentar ya. Mau dipotret? Oke, ya mau dipotret ini. Resiko itu datang kalau kita salah. Di ruangan ini, yang resikonya paling besar membuat kesalahan di program ini siapa? Resikonya yang duduk di sana itu apa? Coba. Ini di pojok sana itu nggak kelihatan begitu, toh, Pak? Iya, kameranya ke sini loh. Mikrofonnya ada di sini. Kalau saya salah bicara. Tetapi karena saya tidak berencana salah, resiko itu sesuatu yang tidak mengecilkan saya. Kedua, karena ada resiko kalau saya salah, saya berhati-hati sekali. Lihat itu. Kok berhati-hati kenapa? Berhati-hati itu hatinya berapa? Betul, hati satu tidak cukup. Berhati-hatilah itu hati, gitu ya. Kehidupan kita ini dikelola oleh hati, bukan oleh pikiran. Tetapi kualitas hati kita itu ditentukan oleh pikiran. Pikirkan yang jelek, coba. Hatinya rasanya seperti apa? Good. Jadi orang-orang yang tidak bahagia harus belajar memilih pikiran yang baik. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris, don't think much about it. Jangan terlalu dipikirkan. Nah, mulai dari sekarang pikirkan yang baik bagi hati. Pikirkan. Pikiran itu very powerful. Ya, dan itu masalah keputusan.